Oke, selamat datang di kelas pendidikan agama bersama saya Mutiara Dallas. Kalian boleh memanggil saya Pak, kalian boleh memanggil saya Mas, Romo, juga boleh ya. Yang tidak boleh adalah memanggil yang melanggar PPKS ya. Semoga saya tidak menjadi pelaku. Dan kita semua aman. Mari kita mulai dengan lihatlah LMS kalian. Lakukan dua hal. Satu, presensi. Yang kedua adalah bergabung ke grup WA. Grup WA-nya ada di klik di announcement. Di bawahnya ada folder. Silahkan bergabung di grup itu. Jadi nanti kalau kalian sesuatu hal kalian terlambat ke kelas, izin dan seterusnya, please jangan kirim ke message privat saya ya. Dengan alasan yang sangat simpel, saya tahu bahwa kalian perhatian pada saya, tetapi memperhatikan beratus-ratus mahasiswa, dan ingat bahwa kalian itu dari kelas saya itu sangat sulit buat saya. Maka silahkan semua hal terkait dengan presensi itu atau sesuatu hal yang lain kalian kirim lewat grup WA. Saya akan memberikan friendly reminder kalau kalian nyasar ke WA pribadi saya, akan saya beri arahan untuk menuliskannya di grup WA. Termasuk nanti kalau sesuatu hal terjadi dengan pengiriman tugas dan seterusnya, silahkan kalian, misalnya saya memberikan tugas buat kalian untuk membuat video dan perlu menguploadnya di YouTube, dan saya tahu bahwa kalian senang mengerjakannya pada menit-menit terakhir ya, dan ternyata mengupload di YouTube itu lebih butuh waktu sehingga terlambat. Kalian perlu memberitahu saya sebelum terlambat ya, bahwa kemungkinan ada keterlambatan. Tanpa keterangan itu lalu nilai kalian secara otomatis akan saya kurangi. Saya bukan dosen yang suka mahasiswa telat kirim tugas, apalagi telatnya sampai sebulan 2 bulan. It happen. Oke, silahkan sambil presensi baik di LMS maupun di kertas. Kalau nama kalian belum ada di kertas, silahkan menulis di bagian bawah. Jumlah kita akan fluktuatif dalam 2 minggu ini, jadi tidak usah khawatir kalau nama kalian belum ada di situ. Apakah ada yang kesulitan presensi? Ya, kalau tidak ada, silahkan kalian download materinya buat kalian. Materi-materi selanjutnya akan saya bagi di grup WA, karena kemungkinan materinya akan mengalami perubahan. Jadi kita tidak akan merecycle materi yang kita gunakan tahun lalu ya, kecuali memang kita ada punya materi lain. Tapi saya selalu berusaha untuk updated.
Di Sanata Dharma saya adalah koordinator untuk kelas pendidikan agama di seluruh universitas. Jadi kalian sangat beruntung atau tidak beruntung ketemu saya di sini. Mata kuliah pendidikan agama ini mengalami revitalisasi beberapa tahun yang lalu. Karena mata kuliah agama sebagaimana mata kuliah MPK yang lain itu oleh prodi, oleh fakultas, oleh universitas kadang-kadang dipandang sebagai beban. Dan salah satunya lalu mata kuliah pendidikan agama ini ditaruh seperti MPK yang lain pada jam yang paling tidak favorit, yaitu jam 4 sore sampai 17.50 ya. Ketika kalian capek, hopefully ya kelas ini akan menjadi kelas yang paling kalian rindukan dibandingkan mata kuliah lain. Hopefully ya. Dan dari hari ini salah satu yang akan kita bahas ya relevan adalah yang akan kalian lakukan besok pagi, yaitu nyoblos. Oke, besok akan nyoblos, Pak. Sudah yakin dengan pilihannya? Yakin. Besok nyoblos. Oke, tidak mengurus kepindahan. Terlambat mengurus kepindahan. Terlambat mengurus kepindahan. Yuk. Sama terlambat mengurus kepindahan. Waduh, sudah ada 3 suara yang mubazir ya. Yuk, nyoblos besok. Tidak. Wah, ini saya perlu lapor BR3 ya. Domisilinya bukan segini tapi bisa tidak, Mbak. Yuk. Nggak nyoblos juga, belum ngurus kepindahan. Wah, ini anak Sanata Dharma berapa ribu ya nggak sih ya? Tidak nyoblos. Gimana? Kamu anak kos atau anak rumah? Oh, anak rumah. Nggak nyoblos, waduh. Gimana 03 bisa menang? Wah. Enggak nyoblos juga. Enggak nyoblos juga. Wah. Wah, ini berarti sosialisasinya kampus tidak terlalu berhasil ya. Nyoblos. Sudah tahu yang mau dicoblos? Apakah yang kepala putih? Ini tidak mengagitasi tapi mempersuasi ya. Yuk, Pak. Nyoblos. Sudah tahu yang mau dicoblos? Oke. Yuk. Tidak nyoblos. Golput. Yuk. Nyoblos. Oke, selesai. Nyoblos. Mana proses? Nomor 2 selesai. Setelah kelas ini ketemu saya.
Salah satu tema yang akan kita angkat adalah agama dan politik, agama dan kebangsaan pada tahun politik. Karena mungkin akan ada 2 periode pencoblosan, maka saya kira kita masih relevan untuk ngomong agama dan kebangsaan pada tahun politik. Ya, dan kita memberikan perhatian pada 2024. Ini bukan karena saya milih nomor tertentu ya, maka saya memilih pelaku dari
Ya, untuk setiap tema dari mata kuliah ini kita akan menghadirkan seorang figur publik. Figur publik itu bisa dari bidang manapun, misalnya vokalisnya slang. Mungkin terlalu mahal undang kakak ke kampus kita ya. Nanti sekurang-kurangnya saya bisa nyari videonya di YouTube. Pertama tentang kalau tema agama dan politik, agama dan kebangsaan adalah kalau kita mendengarkan lagu-lagunya selain itu ada banyak tema kebangsaan. Nah, kita mau belajar dari mereka. Dan hari-hari ini kemarin ya ada apa kemarin? Kejayaan memanggil lagi. Kampus Sanata Dharma itu istimewa, teman-teman. Jalan Kejayaan atau Jalan Avandi adalah jalan reformasi ya. Di kampus kita termasuk kampus reformasi juga. Nah, saya mau minta pendapat kalian. Ada dua suara yang hari-hari ini kita dengar dari Sanata Dharma. Satu dari band FK merasa bahwa bandmu tidak mewakili Sanata Dharma. Maka band FK tidak setuju ikut demo kemarin. Band universitas yang lebih tinggi daripada band FK bersama salah satu UKM Natas memilih turun ke jalan, ikut Kejayaan memanggil lagi. Nah, menurut kalian lebih setuju yang mana? Pikir-pikir dulu sama temannya. Kalau kurang info silahkan Google pakai smartphone kalian. Ini ya boleh. Merasa tidak diwakili, tapi sebenarnya sebelum kegiatannya dimulai sempat dikirimkan undangan untuk diskusi. Ya. Jadi band fiktif itu nggak hadir untuk diskusinya gitu. Oke, sehingga tidak mengetahui. Jadi mereka diundang tapi nggak hadir. Ya. Kalau sikapnya band FK, kamu setuju atau tidak setuju? Jangan khawatir, tidak ada CCTV yang band FK akan memban kalian sore hari ini. Kalau perkataannya mereka tidak merasa diwakili, itu kurang setuju karena sempat dikirimkan undangan tapi mereka nggak tahu kenapa nggak hadir untuk diskusi gitu. Oke. Jadi sekarang ini I get your point. Jadi sekarang ini banyak kampus, ya, baik mahasiswa maupun dosen dan bahkan di kampus-kampus termasuk Sanata Dharma. Kampus Sanata Dharma itu sudah membuat statement juga tentang perlunya bahwa pemerintah itu menjaga netralitas. Di mana Sanata Dharma itu bergabung dengan AMPIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Beberapa waktu lalu termasuk kampus-kampus awal ya yang membuat statement mengajukan kritik terhadap Presiden Jokowi ya. Jadi rektor kita sudah ikut aksi keprihatinan juga ya. Sebelum mahasiswa kemudian yang diwakili oleh BEMU dan salah satu UKM ya stand out ya, yaitu Natas. Oke, saudari, yuk gimana pendapatmu? Pro aktif atau pro BEMU? Pro BEM aktif atau BEM universitas? Tidak berarti kalau kita nggak punya visi pol lalu kita apatis terhadap politik ya. Silakan saudari. Ya kamu betul ya. Mudah-mudahan di
tidak terlalu berat untuk omong politik sore hari ya. Yuk, pendapatmu gimana, saudari? Karena dia pada situasi seperti ini kita melanggengkan kecurangan, maka harus bicara. Menjadi bagian dari FKIP tidak ada alasan untuk tidak berbicara. Kami kan calon guru, tidak ada alasan untuk diam ya. Setuju BEMU atau setuju BMF? Keep. Oke, kenapa setuju BEMU? Karena bisa jadi setelah ini kalian mengatakan bahwa BMF tidak mewakili kami, mahasiswa-mahasiswi FKIP ya. Boleh sudah kalian nyatakan bahwa pendapatnya BMF tidak mewakili kami, mahasiswa-mahasiswi FKIP. Ya, di prodi saya pendidikan keagamaan Katolik langsung diposting oleh HNPS-nya bahwa kita tidak akan turun ke jalan. Di kuliah sebelumnya saya turunlah ke jalan. Ya. Butuh berapa jam Mbak untuk merenungkan pertanyaan ini? Untuk guru maghrib ya. Oke, yuk Mbak. Pro FKIP karena oke ya, Pilpres ya. Saya punya teman, dia menjadi salah satu editor dari majalah yang terkenal di Jakarta. Dia bilang para intelektual ini bangun kesiangan, baru hari-hari terakhir menyatakan pendapatnya. Mestinya jauh lebih dini, sehingga tidak seperti kata mbaknya tadi. Mengapa pas hari tenang malah baru turun ke jalan? Yuk, Mbak. Ya. Oke, saya nggak mau ikut karena merisikokan hidup saya. Tidak mau ambil risiko ya, meskipun nanti teman-teman kamu yang pro BEMU mungkin akan mengatakan, tapi kamu merisikokan bangsa kita ya. Yuk, Mbak. Apa pendapatmu? Biar FKIP karena ya, mungkin kalimat yang sama kan kalian katakan pada film Dirty Foods. Sudah nonton? Belum, karena oh ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin ada drama Korea yang lebih menarik. Yuk, cowok. Ya, tidak harus toh. Kamu sendiri punya pendapat gimana? Oke, pro BMFKIP karena
Yang disampaikan itu bukan isu yang penting. Sementara teman-teman yang berkumpul kemarin itu bilang negara kita lagi genting kayak gini ya. Masa kita nggak ngomong? Yuk, lanjut. Pro FKIP karena dari waktunya udah terlalu mepet sama pemilu, terus tuntutan itu agak melenceng sama nanti buat pemilu. ya melencengnya di mana ya? Kayak gitu. Ya, oke ya. Seringkali teman-teman demonstran itu kalau mau menyatakan isu itu harus ekstrim ya. Karena seringkali yang didapat tidak terlalu ekstrim. Yang dituntut pemaksulan Jokowi sebenarnya yang dimau ya transparansi atau netralitas pemerintah. Ya. Kayak gitu ya. Yuk, gimana pendapatmu? Sama. Oke. Karena Beberapa tuntutan dari beliau yang itu tuh umum tuh kayak udah melenceng gitu. oke, isunya melenceng. Yuk. Ya, saya Pro FKIP ya. Kalau secara hierarki mestinya FKIP itu nurut ya. Karena demo ada di atas ya. Bahwa FKIP tidak hadir, nah itu jadi persoalan ya, mengapa dibilang tidak hadir. Tapi hari-hari ini kalian akan berada dalam dinamika itu ya. Kayak tiga lagi mikir ya, mengapa atau ada suara lain yang siapa yang pro demo? Yang pro demo? Pak, saya ada pendapat tapi Oh ya, boleh. soal nggak berpihak sama BEM. Oke, ya. Jadi saya merasa kalau FKIP itu benar. Kayak saya sendiri sebagai mahasiswa Sanata Dharma itu nggak merasa terwakili. Kenapa tidak ada sosialisasi sebelumnya? Karena kebanyakan dari demonstran itu sebagian besar dari mereka tuh tidak tahu isu yang mereka perjuangin gitu. Apalagi kalau misalnya kemarin kan kita baru masuk tanggal 12 ya. Dan itu beneran hari itu juga dilakukannya. Nah, kalau melalui media sosial tuh kayak rentan sekali. Jadi banyak beberapa orang yang nanti salah kaprah gitu dan malah ikut-ikutan aja gitu. Sedangkan menurut saya semua pendapat orang tuh perlu kayak harus diberikan pengertian kenapa harus mengikut kayak gini, dan itu pilihan dari beberapa orang yang kayak oh ya saya ikut karena alasan ini benar menurut saya. Oke ya, sekarang pertanyaannya agak saya ubah sedikit. Setujukah kalian dengan Universitas Sanata Dharma yang rektornya ikut mengkritik pemerintahan sekarang? Jadi, mari kita beranjak dari isu antara BEM Aktif dengan BEM Universitas. Kampus kita termasuk di antara kampus-kampus yang membuat statement tertentu terhadap keadaan demokrasi sekarang ini. Tidak perlu jauh-jauh ke UGM atau ke UII atau ke UIN, kita ke kampus kita sendiri. Nah, sekarang setujukah kalian dengan sikap universitas? Agak beda dengan BEM FKIP dan BEMU. Rektorat kita kompak. Jadi dari rektor BR1, BR2, BR3, BR4 itu sepakat semua bahwa kita akan bergabung dengan kampus-kampus Katolik lain, bahwa kita mengkritik pemerintahan sekarang, terutama terkait dengan demokrasi. Oke, yuk saudara. Oke, boleh. Guys, kalau dari saya setuju loh, karena terlebih khusus ini pada saat Gibran maju menjadi cawapres, itu kan peraturannya diubah seketika itu. Cobanya MK itu mengubah peraturan batas usia cawapres itu 40 tahun dan pernah menjadi pengalaman pemimpin sebuah kota sebelum Gibran naik jadi cawapres itu mungkin nggak pro. Tapi ini pas pada waktu Gibran naik jadi cawapres baru MK mengubah peraturan itu. Jadi ngaruhnya ke situ, Om ya. Oke, jadi menurut rekan kita ini sama seperti keberatan kalian. Mengapa statement itu dibuat pada akhir-akhir?
mengapa keputusan mengubah syarat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilihan presiden ya. Jadi menurut saudara kita ini ya ada cacat etika ya. Saya nggak tahu nanti di kelas teologi moral ya, mudah-mudahan kalian juga bahas di kelas kewarganegaraan kalau kalian ambil matkul ini semester ini ya, mudah-mudahan juga diobrolkan. Atau kalau kalian nanti masih ngambil pendidikan Pancasila, mudah-mudahan itu juga diobrolin ya, sehingga pembicaraan kita tentang Indonesia atau kebangsaan itu diobrolkan dari macam-macam sisi, termasuk tentu dari sisi agama. Oke, ada pendapat lain? Ya, kita yuk, saudara. Setuju dengan pendapat kampusmu? Oke, kesetujuannya ada di mana? Menyetujui bahwa pemerintahan kita kurang memiliki ketegasan ya, dan mungkin sekarang bahasanya tidak netral ya. Dari satu institusi ke institusi lain ya, sekarang ini di medsos ya beredar macam-macam ya, dari KPU, Bawaslu, lalu nanti juga aparat dalam arti fungsionaris yang ada di bawah-bawah ya, bupati, gubernur, PLT gubernur, dan macam-macam. Yuk, saudara, gimana? Setuju? Ya. Karena mungkin pemerintah sekarang itu kurang melihat untuk rakyat kecil itu, kayak seperti kebutuhan pangan atau pendidikan. Kalau rakyat kecil kan pemerintah kurang memperhatikan. Oke, ya sekarang saya beri kasus lain ya. Nah, ini saya mau mengulik pendapat kalian ya. Mana yang lebih meyakinkan buat kalian sebagai calon pemilih, termasuk teman-teman yang nggak sempat ngurus ya. Yaitu memberi bansos yang di dalamnya makan siang gratis, dengan mengatasi stunting. Agak kita berikan sejenak nomor 01 ya. Kelihatannya yang seru itu antara 02 dan 03 ya. Meskipun kalau kalian pilih 01, kita tetap memberikan saja. Misalnya di antara teman-teman beberapa waktu lalu saya ke Purworejo untuk ya diskusi pemilu pada waktu 10 Desember kemarin hari HAM, dan saya ketemu dengan beberapa calon ya Katolik yang seiman dengan saya. Mereka masuk PKB. Jadi secara kalau milih presiden ya mestinya mungkin akan ikut Caimin ya dari garis PKB ya. Tapi mungkin yang paling seru adalah soal bansos ya, soal makan, memberi makan gratis atau mengatasi stunting ya. Ya, mari kita ngobrol tentang ini. Oke, saudari, kamu lebih setuju yang mana? Kalau faktor yang paling menentukan dalam pilpres ini adalah soal memberi makan gratis atau bansos atau mengatasi stunting, menurut kamu
meyakinkan buat kamu? Mengatasi stunting, mengapa? Oke, jadi saudara ini teryakinkan oleh Bu Atikoh ya, bahwa kita harus mulai dari ibu yang mengandung, memastikan bahwa gizinya tercukupi. Kalau lahir kurang gizi, lalu ASI eksklusif, dan seterusnya ya. Yuk, saudari. Memilih bansos, oke, ya, karena oke, ya, kamu sendiri termasuk berkekurangan? Oh tidak ya, jadi masih bisa makan sendiri, masih bisa makan sarapan, masih bisa makan malam, atau kadang-kadang makan pagi dan makan siang di rapel ya. Biar agak irit makannya jam 11 siang, jadi pagi minum teh manis, ya, jam 11 baru diisi, lalu apakah ini termasuk makan siang kamu? Yuk, Pak. Ke bansos, yuk, karena oke, ya, jadi dari dua saudari kita ini teryakinkan bahwa kita ini masih butuh diberi makan gratis. Ada yang lebih setuju mengatasi stunting? Biar suara kita lumayan berimbang ya. Yuk, mengapa kamu lebih setuju mengatasi stunting? Karena kalau bansos itu sering salah. Terus kalau mengatasi stunting kan bisa banyak cara, nggak cuma Oke, ya. Itu adalah area-area yang kita nanti itu akan menjadi faktor penentu. Nah, mudah-mudahan teman-teman pengantar kita ini menjawab keprihatinan bahwa pembelajaran agama ya, baik pada level dasar, menengah pertama, menengah atas, itu seringkali nggak nyambung dengan hidup kita sehari-hari ya. Maka kita membawa tema agama dan kebangsaan sebagai salah satu tema yang akan kita garap. Dan sengaja kita balik pada awal karena ini adalah momennya. Ini biasanya adalah tema keempat, tapi kita obrolin dulu di awal karena mungkin besok akan terjadi sesuatu yang sangat menentukan ya hidup kita sebagai bangsa. Mungkin agak lebih panjang kalau akan lanjut dengan putaran kedua. Maka salah satu yang kita lakukan adalah kita berusaha setiap semester itu membarui konten pembelajarannya dan tentu juga cara konten itu kita deliver ya kepada kalian. Ada 3 tema lain yang akan kita obrolin, yaitu agama dan pencarian eksistensial. Agama dan pencarian eksistensial itu, pencarian eksistensial kalian itu mungkin di Jogja sekarang ini adalah fenomena bunuh diri di antara kalian ya. Karena di kampus kita ada yang bunuh diri juga. Semester lalu atau tahun lalu ya, sastra Inggris. Dan tentu tidak sedikit dari kalian yang sedang dalam penemanan psikologis atau konseling ya, karena ya beban hidup yang berat. Oke, mari kita berpindah dari politik ke sesuatu yang lebih pribadi. Oke, ya pertanyaannya simpel. Menurut kamu
persoalan yang paling berat sebagai generasi Z atau orang muda buat kamu secara pribadi apa sih? Oke, ya. Silakan saudariku. Oke, jadi menurut saudariku ini yang berat buat kalian itu adalah, ini dalam bahasa psikologi adalah peer pressure. Jadi tekanan dari sebaya, atau nanti juga ini ya. Nanti kalau kalian belajar, nanti kalau dalam psikologi itu ada behaviorism. Jadi perilaku kita itu ditentukan oleh perilaku teman-teman kita, terutama yang sebaya. Ya. Oke. Kalau kamu, saudari, menurut kamu ya, apa sih yang menurut kamu menjadi persoalan yang paling berat dan kayaknya kita perlu ngobrolin ini di kelas? Ya. Saudari kita ini sharing dari pengalaman pribadi bahwa ketergantungan pada gawe, ya, mungkin secara khusus pada media sosial, ya, yang teman-teman psikologi sudah punya istilahnya, yaitu FOMO, fear of missing out. Jadi selama saya tuh kuliah pendidikan agama sore ini, kalau saya nggak buka gawe saya, jangan-jangan saya ketinggalan jauh sekali ya. Jadi saya menjadi kudet, kurang update ya. Maka kalau Romo pas nggak lihat-lihat ya tak lihat gawe saya ya, diam-diam. Nah, jangan khawatir, saya tidak akan menegur kalian kalau kalian buka gawe kalian ya. Ya paling bukanya sebentar, setelah itu balik lagi ya. Tapi mungkin di kelas lain ada beberapa dosen yang punya restriction ya pada kalian. Kalian bisa dimarahi atau keluarkan dari kelas. I will not do that ya. Terlalu receh lah mengeluarkan kalian hanya untuk kalian main gawe di kelas saya ya. Oke, yuk lanjut. Ya. Ya. Lebih ke gengsi kalau misalnya dalam satu pertemanan imannya itu misalnya lebih kayak kita sendiri itu kan gaya pertemanan juga. Oke, ya. Kita nanti akan ngobrol terutama terkait dengan tubuh ya.
agama dan tubuh akan menjadi salah satu tema juga yang akan kita bicarakan ya. Dari soal insecurity sampai toxic relationship, bahkan mungkin beberapa dari kalian ya, atau kalian punya teman yang sampai self harm terhadap tubuh mereka, mungkin bahkan tubuh kalian ya. Lalu suicidal attempts ya, percobaan bunuh diri. Di kampus kita juga ada fenomena itu. Dan syukur bahwa sebagian bisa diselamatkan. Yuk. Kalau pikir yang tentang dari remaja, kayak kalau sekarang apa ya, kita tuh dihadapin sama banyak banget keputusan, tapi kita tuh masih belum bisa ambil keputusan yang tepat buat maju. Jadi merusak diri sendiri. Oke, ya. Ini salah satu film yang akan kalian tonton semester ini. Ini belum teman-teman kalian yang ngambil mata kuliah ini semester lalu, mereka belum nonton. Baru akan kalian tonton. Ini tentang single parent. Kamu tahu nggak sih kenapa ibu selalu bisa kesini terus? Kasihan ibu, kan dia kasih sama aku. Jadi gue lihat suami lu di mall 2 bulan yang lalu. Kenapa ibu harus bisa sama ayah? Ayah itu orang baik, tapi manusia bisa berubah, bisa jadi lebih baik atau sebaliknya. Ayah sering minta ketemuan. Saya selama ini menutupin semua kelakuan kamu, tapi kamu sekarang malah jawab dengan buka. Dengan kata-kata kamu sendiri juga bertahu. Ayah, kamu harus cerita sama Adi dan kakinya mati bu. Tadi pulang sekolah dia kamu mau ketemu ayah. Ayah harus tahu kondisi ibu sekarang. Kamu ngomong gitu sih? Ibu gak suka ya pergi sama ayah. Ibu gak fair. Yang bukan kerjaan tuh kamu. Ibu gak datang ke sekolah kalau aku ada masalah. Ngomongnya gitu sih kan? Bantuin ibu, teman jangan ada masalah. Ibu gak fair udah habis, kita mau tinggal di mana? Ibu gak fair. Kita berempat selalu bersama. Ibu ingin melihat semua anak-anak ibu jadi manusia yang luar biasa. Ya, kita akan salah satu film yang kita rekomendasikan untuk tema yang pertama, agama dan pencarian eksistensial adalah yang tak tergantikan, tentang seorang ibu yang jadi single parent, punya 3 anak. Anak yang pertama sulung, dia kena drugs ya, karena dia merasa bahwa hidupnya overwhelmed ya, mengurusi tidak hanya dirinya tapi juga ikut memperhatikan ibunya, adik-adiknya. Anak yang kedua merasa tidak unggul-unggul, maka merasa bahwa dia tidak mendapatkan perhatian ya. Adiknya yang paling bungsu selalu bertanya mengapa ibu berpisah dari bapak. Punya jerninya masing-masing ya. Ini akan jadi salah satu film yang kita rekomendasikan. Lalu film yang kedua yang akan kita rekomendasikan untuk tema agama dan pencarian eksistensial adalah film ini. Judulnya adalah Pulang. Ini lokasinya banyak di Jogja. Halo? Mas, gimana? Udah mau ngapain? Kamu bisa bantuin jelas sama ini? Ini kan buat aku gak gampang kayak gini. Nanti aku cari waktu yang pas. Ini kelihatan banget ya. Kenapa sih? Kita tuh selalu ke Jogja. Kenapa kita nggak naik pesawat aja atau paling nggak naik kereta deh biar cepat? Ini anak saya. Ayah senang
itu, jalannya sini. Mahasiswa itu ya? Emang ada perempuan lain selain itu? Kok pura-pura? Ya, aku mas. Enggak kayak pura-pura. Aku nggak mungkin ngambil keputusan ini kalau bukan dari kamu. Aku justru mengangkat kamu itu kan saya. Malah kamu peduli kerjaan lainnya apa? Anak saya juga butuh makan. Gini ya, kamu semuanya menang. Kamu lebih cantik, kamu lebih pintar, kamu lebih sukses. Tapi cuma satu yang kamu lakukan yang dia lebih ngerti. Mengerti itu gimana? Kalau nggak aku angkat, harus kamu ngerti dong. Aku lagi sama anak aku. Temen? Kenapa kalau temen akan bilang-bilang bakal menghancurin keluarga? Dengerin saya ya. Ayah yang harus dengerin rindu. Yaudah, terus sekarang mau gimana? Gue mau ke Jakarta. Gue udah jauh-jauh, Jogja, nyusulin dari Jakarta ya. Rindu. Aku nggak mau aja sampai rindu tahu hal ini dari orang lain. Rindu udah bisa nebak aja sih. Perjalanannya bakal kayak gimana. Dia orang dewasa itu lebih sulit buat kamu ngerti. Oh ya? Tapi Ayah bisa sembunyiin sesuatu dari aku, dari ibu. Ayah mau cerai sama ibu? Bagus ya Allah. Bisa kaya dalam masalahnya? Jangan dong. Yuk. Film ini menggarap apa? Mungkin konteks kalian belajar agama ini bahwa kita berasal dari keluarga yang beragam. Ya. Salah satunya adalah keluarga yang ditandai oleh perceraian orang tuanya. Nah, kita mau melihat jernih anak gimana ya? Filmnya sampai ending tidak menceritakan kepada kita apakah jadi cerai atau tidak. Nah, tetapi saya kira filmnya cukup ya memberi gambaran tentang salah satu pergumulan anak. Mungkin ini salah satu bagian yang saya suka ya. Ketika akhirnya bapaknya itu punya momen dengan putrinya. Itu kenapa aku menciptakan mobil tua supaya kamu juga pernah ngerasain supaya ini Jogja kayak kamu waktu masih kecil, masa-masa yang paling indah buat saya. Kalau nanti kamu cukup besar, kamu bakal ngerti. Dia orang dewasa itu lebih sulit buat kamu ngerti. Banyak hal yang kamu tidak ceritain sama kamu. Tapi percaya sama ayah. Ayah bakal selalu mencintai ibu kamu terbaik. Waktu baik pernah ayah kenal. Ayah mungkin bukan suami yang baik buat ibu kamu, tapi setidaknya ayah kan pengen jadi ayah yang gagal seperti ibu kamu. Jadi tolong Rick, nanti bikin ayah di sini sendiri ya. Habis ini ayah gak yakin kita bakal bisa jalan juga. Itu salah satu film yang akan kita tonton, mudah-mudahan nyambung ya dengan hidup kalian. Di pencarian eksistensial kita akan ngobrol tentang pengalaman. Mungkin tidak semua film mewakili, tapi itu 3 film yang akan kita tonton ya. Yang ketiga itu adalah Sejuta Cinta Untuknya. Tentang seorang anak perempuan yang hidup dengan ayahnya karena ketika anak itu lahir ibunya meninggal ya karena pendarahan. Lalu jernih anak itu bareng bapaknya. Nah, itu adalah tema pertama, yaitu agama dan pencarian eksistensial. Tentu ada pengalaman-pengalaman lain yang mungkin perlu kita dengarkan dari kalian. Kita nanti akan banyak membuka kesempatan buat kalian untuk cerita, berbagi pengetahuan kepada kami ya, orang-orang yang dipercaya universitas untuk menyelenggarakan mata kuliah ini. Jadi jangan takut bahwa materinya nggak selesai gitu ya. Keterselesaian materi itu bukan tujuan mata kuliah, tapi memberikan ruang buat kalian untuk berbagi dan boleh ya kita saling bisa belajar satu sama lain. Dan kalau
kita bisa membantu ya sekurang-kurangnya dengerin kisah-kisah kalian. Mudah-mudahan kita tidak perlu menyanyi lagunya siapa itu ya, lulusan UNY yang nyanyi itu loh apa, jiwa yang bersedih itu loh, Gea Indrawari ya, bahwa kita tidak jalan sendirian jauh, nggak ada bahu yang kita bisa bersandar ya, tetapi selalu ada orang yang bisa memberikan apresiasi pada kita ya. Engkau hebat, engkau kita dengarkan ya, kurang lebih itu. Dan sekarang ini pembelajaran mengalami demokratisasi. Jadi demokratisasi itu nggak cuma soal kejayaan memanggil kembali ya, tapi juga di dalam pembelajaran ada banyak pluralitas aktor. Saya salah satunya aja aktor di kelas ini. Ketika kalian berbicara, kalian yang menjadi aktor, saya jadi pendengar untuk kisah-kisah kalian. Maka nanti pembelajarannya kurang lebih akan gini teman-teman. Minggu pertama kita akan ketemu di kelas atau ketemu di auditorium. Kalau kita ketemu di auditorium berarti kita lagi ngundang narsum ya. Menyesuaikan ketersediaan dana kampus kita karena ngundang narsum juga nggak selalu murah ya. Narsum terakhir yang kita undang itu adalah ini apa, Mas Angga Dwi Masa Songko ya, sutradara dari 13 Bom di Jakarta, sutradaranya NKCTHI itu kita undang ke kampus kita waktu masih agak pandemi itu ya. Lalu siapa lagi yang pernah kita undang? Kita pernah mengundang pesantren waria yang ada di Kota Gede ya. Pesantren ini istimewa karena kalau kalian cari di Google Map kalian nggak bisa menemukan lokasi mereka. Mereka kita lindungi sehingga Google itu menyembunyikan lokasi mereka. Tidak bisa di search karena mereka pernah digerebek ya oleh ormas garis keras. Nah, kita pernah mengundang mereka untuk bicara tentang tubuh ya. Jadi misalnya teman-teman Baria ini kalau berdoa, mereka berdoa sebagai laki-laki, sebagai perempuan, atau sebagai transpuan. Kalau mereka ya itu ya. Seringkali untuk sampai ke situ kita harus nyari restoran yang paling dekat dengan situ. Kayaknya ada restoran Omah Dhuwur atau apa gitu di nggak jauh dari apa, dari apa ini ya, Keraton Mataram Islam itu ya. Tapi masuk gangnya kamu harus ya, karena nggak sampai ke situ ya, kamu kali yang paling dekat dengan situ apa. Jadi dinamika kelas kita akan minggu pertama kita akan ketemu di kelas atau ketemu di auditorium ya. Kalau ketemu di auditorium itu berarti seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ambil kelas pendidikan agama semester ini akan ketemu bareng di sana. Di sekitar 1000-an akan ketemu. Jadi kalian tidak usah merasa kelas ini akan sama aja ya, jadi kelompok besar. Lalu minggu kedua itu kalian akan kita beri kesempatan untuk nonton film yang salah satu yang kita rekomendasi, ada 3 pilihan selalu. Itu berarti tidak ada pembelajaran di kelas. Kalian nonton film dari kos atau dari rumah sendiri ya. Jadi mulai hari ini kalian boleh langsung, terutama yang tinggal di rumah ya, setiap minggu kedua jam 4 sampai hampir jam 6 orang tua kalian boleh menyediakan popcorn atau snack apa ya untuk mendukung pembelajaran kalian ya. Buat kalian yang di kos memang agak merana hidup kalian ya. Harus masak sendiri, cari snack sendiri di depan sekitar kampus ya.
Lalu minggu ketiga kita akan kembali kumpul untuk merefleksikan salah satu isu pencarian eksistensial atau tentang tubuh atau tentang sains atau kebangsaan dari sisi agama ya. Kita kurang lebih dinamikanya akan seperti itu. Ini adalah foto salah satu kelas yang pernah saya ampu. Dan sebenarnya ini teologi moral ya, bukan agama. Sebagian anak PGI dan help me ya, agar pembelajaran ini relatable dengan hidup kalian. Dan saya selalu bilang ya, yang saya tampilkan di PPT itu hanya 5% kepintaran saya. Yang 95% masih ada di kepala saya. Maka tanyalah pada saya. Yang 5% itu terlalu sedikit dari kecerdasan saya ya. So, exploit me academically ya. Eksploitasilah saya secara akademik. Saya belajar ilmu ketuhanan sampai S3 di Amerika. Keren lah ya. Jadi dalam bidang ini saya sangat expert, so jangan takut kalian ngetes saya atau apa gitu ya. Bahkan kalau kalian mau ngetes, silahkan. Saya termasuk cerdas untuk bidang ini. Jadi soal-soal keimanan, ketuhanan, jangan takut untuk tanya saya ya. Jangan merasa saya ngetes dosennya ya. Jangan takut ya, just say it kepada saya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya cari minggu depannya ya. Saya beritahu. Saya cari dulu jawaban. Dan ini yang selalu kita mau junjung tinggi di kelas pendidikan agama, meskipun ini Universitas Katolik. Most of you are at least Christians or even Catholics ya, tapi kita berusaha untuk mendengarkan setiap suara yang ada di kelas ini. Maka saya mau membuat jejak pendapat dulu. Siapa yang Muslim di kelas ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Karena kadang-kadang yang Muslim di kampus ini lebih Katolik daripada yang Katolik ya. Semester lalu itu saya punya salah satu mahasiswi ya, dia anaknya Habib, salah satu Habib yang punya nama, tapi kalau melihat penampilannya nggak ketahuan bahwa dia anak seorang Habib ya, karena penampilannya itu sangat Katolik ya, tidak memakai kerudung, lalu apa? Kalau omong juga fasih ya, menyebut banyak nama yang tidak selalu refer ke agama Islam gitu ya. Oke, Hindu ada, Buddha, Kristen non Katolik. Oke, Kristen 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Katolik ya, mayoritas ya. Ya, ada keyakinan ateis, agnostik ya. Kalau kalian agnostik atau ateis, menyebut diri ateis, kalian welcome di kelas ini. Kita akan menampilkan nanti misalnya dalam perbincangan tentang agama dan sains pada era Big Data, kita akan menampilkan Stephen Hawking, salah satu idol ya, ikon untuk mereka yang agnostik dalam beragama, kita tampilkan. Lalu, maka nanti kalau ada di layar saya, kalian merasa bahwa agama kalian kurang terwakili, let me know ya. Saya berusaha mewakilkan kalian dalam
foto, dalam lagu, dalam film, macam-macam. Tetapi kadang-kadang latar belakang saya sebagai seorang Katolik itu masih tetap dominan ya. Maka kehadiran kalian yang dari agama lain itu akan memperkaya kelas kita. Jadi perkayalah kelas ini, karena kelas ini sangat Katolik atau terlalu Katolik ya. Dan yang Katolik jangan lupa ke kapel hari Minggu ya. Oh ya, besok ya. Jadi buat teman-teman Muslim, kalau kalian melihat besok ada hitam-hitamnya di antara, ini bukan India ya. Besok adalah Rabu Abu buat yang Katolik. Kalau kalian nyoblos, kalian tanggal 15 ya, Mas Minggunya gereja. Nyoblos tanggal 20 yang hari besar. 3 hari besar ya. Dan kita selalu mau belajar untuk ya menyampaikan pembelajaran ini dari lokasi kalian berada. Jadi dengan pergumulan kalian, dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, dengan bahkan gugatan kalian, kita pengen berada di lokasi kalian berada. Maka help us ya, bantu kami. Maka kita pengen bahwa pembelajaran ini meaningful, bermakna, sekaligus tetap ada fun-nya. Karena yang tidak fun sekarang ini ya tidak meaningful ya buat kalian, atau kurang meaningful. Maka kita mencoba mendamaikan ini ya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan kepada kalian, jangan takut kalau kalian punya pertanyaan. Bahkan buat kalian ini pertanyaan yang barangkali sangat provokatif buat kalian. Katakan atau sampaikan. Karena seringkali ini membantu kami. Saya masih ingat di salah satu kelas saya ada seorang mahasiswi yang sharing bahwa dia punya sejarah beberapa kali pengen bunuh diri. Ya, dan dia sangat terbuka untuk sharing kepada kita apa yang kita butuhkan dari apa yang kamu butuhkan dari kita di kelas ini ya, agar kamu tidak mencoba bunuh diri lagi ya, ketika permasalahan hidupmu terasa berat gitu. Dan anak itu bilang ya, mahasiswi itu bilang, asal saya tidak sendirian, saya tidak ada rencana untuk bunuh diri. So kalian yang ada di kelas ini adalah teman buat satu sama lain ya. Maka kalau ada sesuatu ya, ngobrollah dengan temanmu ya. Kalau kamu merasa punya kepercayaan pada saya, tentu saya juga open ya untuk kalian ajak bicara. Dan mengajarkan agama sekarang ini challenging, karena arti menjadi beriman, menjadi religius itu mengalami pergeseran.
Dan jangan takut kalian mendeklar diri kalian, ya. Misalnya saya agnostik sekarang ini. Ya, saya dibaptis Katolik, tapi ya ada momen tertentu dalam hidup saya berhenti ke gereja, saya berhenti berdoa, sekurang-kurangnya selama beberapa waktu sampai sekarang ini. Jangan takut ya, kalian masuk kelas ini dengan situasi spiritual seperti itu. Misalnya karena pengalaman kehilangan ya, beberapa dari kalian itu kehilangan ya, entah salah satu orang tua atau bahkan sudah ada yang kehilangan dua-duanya. Lalu mungkin kalian berasal dari keluarga yang broken, dan itu mungkin membuat kalian menggugat Tuhan. Kita open ya dengan situasi kalian yang seperti itu. Atau mungkin kalian pernah mengalami kegagalan di dalam hidup kalian, atau pengalaman kehilangan dalam hidup kalian ya. Itu akan kita beri ruang untuk bicara ya. Ini seorang pakar agama yang bilang bahwa kita mencoba melihat sesuatu yang suci dalam hal yang nampak profan dalam diri kalian ya. Jadi kalau kalian saya kira anak-anak FKIP lebih dalam banyak hal ya lebih tertata lah ya hidupnya gitu ya. Kalau saya ngajar di Sasing itu, Sasing atau PBI gitu, saya biasanya banyak kejutan ya, dari soal berpakaian dan seterusnya ya. Tapi saya sangat open dengan itu ya. Jangan khawatir ya. Lalu cara saya melihat terutama sains juga positif ya. Sesuatu yang mungkin di agama kalian tidak semua pertanyaan terkait dengan sains selalu difasilitasi. Gak usah tanya ya, pokoknya beriman saja. Nah, itu gak berlaku di kelas ini. Kalau kalian punya pertanyaan, ajukan ya. Kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng ya. Gus Miftah kita skip karena bagi-bagi uang ya. Semester ini kita put in hold dulu ya, nggak kita bicarakan karena jelas-jelas bagi uang. Nah, ini adalah tema-tema yang akan kita bicarakan di semester ini. Agama dan eksplorasi kemanusiaan religius. Tema yang kedua, agama dan hukum. Tema yang ketiga, agama dan sains, terutama pada era big data. Lalu tema yang keempat adalah agama dan kebangsaan. Sekarang silakan kalian mengajukan sebuah pertanyaan reminds me of yang ingin saya jawab semester as we grow older, our memories fade with time. Any question? Tidak akan saya jawab sekarang, tapi akan saya Memories are kumpulkan. invisible. What are the most precious things in my life?
pertanyaan yang ingin kalian ajukan di kelas ini terkait dengan agama ya. Any question tidak akan saya jawab sekarang, cuman saya ingin menginventaris dulu aja ya. Mungkin dari tema-tema yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan saya sekurang-kurangnya menyinggung pertanyaan kalian. Jadi silahkan kalian masing-masing merumuskan satu pertanyaan terkait dengan agama. Ya, jadi pertanyaan dan kalian belum menemukan jawabannya pada yang Katolik, tidak kalian temukan dalam khotbah-khotbah Romo, tidak kalian temukan dalam khotbah-khotbah hari Jumat, tidak kalian temukan dalam khotbah-khotbah pendeta atau pemimpin agama yang lain. Ini akan menutup kelas kita, jadi silakan kalian memikirkan satu pertanyaan. Ya, mikirnya agak lancar sedikit ya. Gimana sih pandangan Romo terhadap orang yang mencoba beberapa agama gitu? Oke, ya. Yang pernah kamu dengar atau ini lebih pengalaman personal kamu atau orang yang berdekatan? Orang lain mungkin berkenaan di dunia entertainment gitu kan. Dia tuh kalau nggak salah mencoba beberapa kepercayaan, tapi sementara itu terjadi kepercayaannya yang saat itu. Oke. Kalau saya sih, saya akan menghormati journey pribadi. Saya tidak akan dengan cepat mengatakan dia shopping agama ya. Kata shopping agama itu negatif. Ya kalian lagi nyari ya. Dan hopefully pada sebuah titik mungkin kalian lebih definitif. Dan usia sekarang ini kayaknya usia untuk question ya. Mungkin agama yang kalian dapat warisan dari orang tua. Kalau saya sih mungkin agak lebih lama. Nah, sekurang-kurangnya kalau dalam agama Katolik ya, kalau kamu sedang dalam pencarian itu, misalnya ya kalian ke gereja gitu ya, jangan takut ke gereja Katolik ya. Kamu gak akan ditanyai agamamu apa ketika masuk ke gereja Katolik. Sekurang-kurangnya di kapel gereja. Nah, gak akan tanya. Oke, thank you. Oke, kita sekarang nyari, ada pertanyaan lain? Ya, yuk. Ya, Para kisah lalu kenapa banyak lalu ada beberapa setan itu terus kenapa setelah itu nggak lagi kejahatan ya, salah satunya kalau dari perspektif teman-teman Muslim, Allah itu menghendaki keberagaman, tidak hanya secara agama, menghormati keberagaman, tapi Allah sendiri menghendaki keberagaman. Ya, sekarang ini di Indonesia itu kan baru sebuah agama ya, atau ada keyakinan. Di dunia ini lebih banyak orang. Banyak agama yang baru lahir,
masih akan tambah lagi agama. Ya, hopefully agama-agama itu menjawab kebutuhan kalian. Dan mungkin nanti kalian akan sesuatu yang mungkin heartbreaking buat kalian, bahwa dalam satu keluarga pun ada keberagaman. Kita akan pernikahan, biasanya pernikahan. Mudah-mudahan teman-teman Muslim yang di sana agama jadi Katolik ya, atau jadi Muslim yang baik. Jangan pulang tiba-tiba sambil pakai kerudung pengen gereja Katolik gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lain yang open? Ya. Ada satu mahasiswi psikologi, dia nulis tentang tema itu ya. Dia seorang Muslim, tinggal di pesantren. Dia bicara tentang agama sebagai warisan. Kebanyakan dari kita ini mewarisi agama orang tua kita. Sementara pada usia sekarang ini kalian coba nyari apakah agama yang saya warisi dari orang tua ini adalah sesuatu yang pengen sungguh-sungguh satu. Saya sebagai romo suka ketemu teman-teman yang lagi belajar agama Katolik. Kalau yang dari Muslim biasanya akan saya bilang jangan tergesa-gesa jadi Katolik. Tidak perlu tergesa-gesa. Apalagi kalau orang tua atau masyarakat setempatnya belum menerima. Nanti aja. Kalau kamu udah punya rumah sendiri, bisa mandiri, nah jadi Katolik gak apa-apa ya. Tapi kalau kamu masih ikut orang tua kamu, lalu hidup dalam masyarakat yang sangat, misalnya sangat Islami gitu, kayaknya gak usah dulu lah jadi Katolik. Gereja aja dulu ya, tapi gak usah jadi Katolik dulu. Saya suka gitu ya. Saya suka advice mereka untuk hubungan dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar harus lebih kita jaga. Kalau kamu udah bisa mandiri, mungkin kamu lebih bisa mengambil keputusan secara bebas gitu ya, dan mungkin orang tua kamu juga lebih menghormati. Saya sih punya keyakinan ya, meskipun tidak seiman, kita masih bisa seagama. Saya sih punya kepercayaan. Oke, kelihatannya teman-teman kalian di luar sudah memprovokasi saya untuk menyelesaikan. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian dan kesabaran kalian. Dengerin satu sama lain, kita akan berjumpa di kelas ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Yuk.